Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dika dengan NIM B31200082. Di sini saya akan membahas tentang eksistensi generasi Z di media sosial. Saat ini, penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, sebagian orang tidak dapat hidup tanpanya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, Telegram, WhatsApp, hingga TikTok. Telah dipenuhi oleh berbagai generasi, mulai dari generasi baby boomers, generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964, generasi X, generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980, generasi milenial, generasi yang lahir di sekitaran tahun 1981 hingga 1996, hingga generasi yang memiliki peran vital saat ini yakni generasi Z, generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, 27%-nya merupakan generasi Z. Seiring dengan peningkatan koneksivitas global, pergerakan generasi dapat memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan perilaku daripada perbedaan sosioekonomi. Kaum muda telah menjadi pengaruh yang kuat bagi orang-orang dari segala usia dan pendapatan, serta pada cara orang-orang tersebut mengkonsumsi dan berhubungan dengan mereka. Hal itu dikarenakan intensitas penggunaan dan pemanfaatan smartphone yang memudahkan generasi ini untuk mengakses media sosial di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, tidak heran apabila sebagian orang menjuluki generasi ini dengan panggilan digital natif atau generasi net. Sebagai digital natif, mereka menerima media sosial sebagai sesuatu yang taken for granted, sesuatu yang sudah biasa. Media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan generasi ini, karena platform ini mampu menghadirkan interaksi interaktif antar dua orang yang terpisah jarak sangat jauh sekalipun. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini media sosial telah menjadi cara baru masyarakat dalam berkomunikasi. Kehadiran media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam berkomunikasi lintas generasi. Fenomena ini dapat dilihat dari gaya komunikasi media mereka yang lebih nyaman untuk memulai komunikasi dengan teman baru melalui media sosial dan ruang visual lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, yang dimana generasi sebelumnya lebih nyaman menjalin sebuah relasi secara tatap muka dan bersosialisasi dengan orang lain baik di lingkup tempat tinggal maupun kantor. Generasi Z memiliki sifat yang cenderung terbuka dalam menjalin relasi dengan teman baru melalui dunia maya seperti Instagram, Telegram, Facebook, dan Twitter. Apabila diamati postingan maupun foto yang tampak di feed-nya adalah sesuatu yang masih tren atau yang instagramable, sehingga dipenuhi dengan like maupun komen dan friends atau follower di media sosial. Namun, pertemanan yang tampak dalam media sosial tersebut tidak seperti dalam kehidupan nyata. Menurut Christian dan Ika Sari, inner circle pertemanan mereka cukup terbatas, yang berkisar 5 hingga 10 orang saja yang dianggap sebagai sahabat, dan kurang dari 20 orang disebut sebagai teman di relasi nyata. Selebihnya dianggap sebagai kenalan. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang berlebihan mengakibatkan generasi ini mengalami kecanduan yang disebut sebagai social network addiction. Perilaku ini
disebabkan karena generasi ini betah berlama-lama di depan smartphone hanya untuk melihat aktivitas media sosial saja. Meskipun disukai oleh hampir seluruh generasi, namun media sosial ternyata menyimpan beberapa sisi gelap yang sulit untuk dihindari, seperti memicu cyberbullying, mengganggu kegiatan lain menjadi antisosial, dan kejahatan di dunia maya. Untuk mengantisipasi perihal tersebut, diperlukan treatment yang dalam mengatasi persoalan yang terjadi di kehidupan generasi Z. Adapun beberapa treatment yang dapat dilakukan dalam meminimalisir perilaku tersebut, antara lain dibutuhkan literasi media digital sejak dini yang dapat dimulai dari lingkup keluarga dan sekolah. Selain itu, pengawasan serta pengaruh dari orang tua dalam mengkondisikan penggunaan media sosial secara bijak. Hal ini diperlukan karena generasi ini akan membawa perubahan dan akan menjadi pemimpin di masa depan dalam membangun negara Indonesia menjadi yang lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.